pada sistem biaya standar, di mana bisa kita analisis ya lebih umum atau lebih rinci dari satu selisih menjadi sampai dengan 4 selisih. Di biaya bahan baku terdapat selisih harga atau price variance, kemudian ada quantity variance atau selisih kuantitas ya. Kemudian di direct labor cost kita akan sudah mengenal, di sana bisa kita rinci menjadi selisih efisiensi upah atau labor efficiency variance. Kemudian yang kedua adalah selisih tarif upah atau labor rate variance. Kemudian di faktor overhead bisa sampai 4 selisih, sampai ada selisih efisiensi, selisih yang dimana saudara bisa membaginya sebenarnya hanya ada 2, yaitu controllable dan uncontrollable, yaitu selisih terkendalikan dan tidak terkendalikan. Artinya selisih terkendalikan itu berarti kita sebagai entitas bisnis atau perusahaan bisa menekan biaya yang mungkin terjadi dengan menentukan standar lebih dahulu, sehingga nantinya biaya yang sesungguhnya terjadi harapannya adalah lebih rendah ya daripada standar yang sudah ditentukan di awal. Namun dalam kejadiannya atau dalam kenyataannya bisa jadi berbeda antara biaya standar yang telah ditentukan di awal dengan biaya sesungguhnya atau actual cost. Nah, analisis selisihnya sudah kita pelajari dan saudara mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal latihan. Nanti akan kita bahas setelah penjelasan materi ini. Hari ini kita akan menuju ke materi yang kedua di biaya standar, yaitu bagaimana pencatatannya atau akuntansinya. Berarti kita akan belajar bagaimana mendebit atau mengkredit, mencatat biaya yang terjadi, baik itu pembelian bahan baku dan seterusnya sampai nanti terjadinya penjualan produk yang sudah jadi. Nah, bagaimana ketika penentuan harga pokoknya adalah menggunakan standard costing. Ya. Oke, paling tidak kita akan mengenal 2 metode dalam akuntansi standard costing ini. Yang pertama adalah single plan dan yang kedua adalah partial plan. Ya. Perbedaannya cukup signifikan, saudara sekalian. Saudara nanti akan melihat di akun atau rekening barang dalam proses WIP ya, untuk mencatat yaitu rekening sementara ketika pemakaian biaya atau alokasi biaya produksi, kemudian juga mencatat terjadinya produk jadi ataupun produk yang belum jadi. Saya akan melihat di akun ini untuk menentukan apakah itu sistem yang digunakan, metode yang digunakan, apakah single plan atau partial plan. Jadi kalau single namanya juga tunggal, maka akun barang dalam proses ya. Barang dalam proses itu kalau saudara dulu sebelumnya ya bisa untuk semua akun ataupun hanya masing-masing akun. Dalam artian barang dalam proses bisa digunakan untuk masing-masing jenis biaya produksi, misalkan BDP, biaya bahan baku, WIP, direct labor, kemudian barang dalam proses untuk factory overhead. Atau cukup hanya dengan satu akun, tetapi di dalamnya ada 3 jenis biaya produksi itu. Nah, kata tunggal di sini untuk metode yang pertama single berarti di debit dan di kredit ya, menggunakan angka tunggal, yaitu biaya standar. Saudara bisa membayangkan bahwa di akun barang dalam proses ya, itu berarti di debit itu untuk pemakaian, kemudian di kredit adalah untuk mencatat terjadinya produk jadi. Ya, masih kita ingat ketika menggunakan akun
barang dalam proses atau WIP, di debit itu untuk mencatat terjadinya pemakaian biaya produksi, entah itu direct material, direct labor, maupun factory overhead. Sementara ketika di kredit berarti akan mencatat terjadinya finished good inventory ataupun WIP inventory, yaitu baik produk jadi ataupun produk yang belum jadi. Nah, karena menggunakan metode tunggal, maka hanya ada satu angka yang digunakan, yaitu biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi biaya sesungguhnya, terus nyatatnya kapan? Biaya itu ya dicatat pada akun masing-masing, misalkan di selisihnya ya nanti akan diketahui ya kapan diakui selisihnya, yaitu pada saat terjadinya biaya itu. Dan di sini nanti kita akan mengenal banyak pilihan di metode single plan, khususnya terkait dengan direct material. Di paling tidak ada 3 pilihan di metode single untuk mencatat terjadinya selisih di biaya bahan baku, yaitu selisih bahan baku yang pertama nanti dicatat mulai pada saat pembelian. Jadi seperti kasus yang saudara kerjakan kemarin nomor 1, di mana saudara menganalisis selisih harga bahan baku, tetapi based on-nya adalah purchase, ya. Nah di situ ini berarti ini bisa nanti akan menggunakan single plan. Jadi sejak pembelian bahan baku adanya selisih itu diakui. Nah, selisih yang mungkin terjadi ya selisih harga. Ya, kemudian nanti saat pemakaian diakui lagi ada namanya selisih kuantitas dan seterusnya. Jadi pada saat terjadinya biaya itu pemakaian selisih langsung dicatat. Karena kita menggunakan adalah metode single. Sementara metode yang kedua atau partial plan, metode ganda, akun barang dalam prosesnya ya dicatat dengan ganda. Ganda itu berarti ada 2 jenis. Sebelah debit diisi biaya sesungguhnya, sebelah kreditnya adalah biaya standar. Jadi sebelah debit itu ada di kiri itu adalah biaya sesungguhnya, berarti terjadinya pemakaian biaya produksi. Sementara akun BDP atau WIP di sebelah kredit atau kanan itu diisi dengan biaya standar ketika digunakan untuk mencatat terjadinya produk jadi atau finished good inventory dan atau WIP inventory. Nah, ketika ada perbedaan antara yang di sisi debit itu tadi kan adalah biaya sesungguhnya. Sementara di kredit adalah biaya standar. Sangat mungkin terjadi perbedaan. Kalau sama persis itu berarti pengendalian biayanya luar biasa ya. Nah, penyimpangan atau varians yang terjadi antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dihitungnya dan diakui nanti pada akhir periode akuntansi. Berbeda dengan metode single tadi, yaitu setiap saat manajemen ini dapat mengetahui karena pada saat terjadinya biaya. Langsung real time ya. Ketika terjadi pemakaian bahan baku, maka di situ nanti harus dicatat selisihnya. Kalau menggunakan metode single. Tetapi kalau menggunakan metode ganda atau partial plan, maka saudara adalah menggunakan 2 ini. Mari kita lihat ini penjelasan secara singkat untuk 2 metode ini. Kita akan menuju ke penjelasan lainnya. Apakah saudara melihat whiteboard ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya akan menggunakan akun T untuk menjelaskan uraian tadi. Kita menggunakan yang mudah dulu, yaitu partial plan. Ya, tadi kan perbedaannya ada di sini, akun WIP, work in process ya.
Oke, akun ini digunakan di debit ketika untuk mencatat pemakaian biaya, kemudian ini kan debit, kemudian di sini adalah kredit. Ya, atau CR kalau saudara menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah DR, debit side, ini credit side-nya. Nah, kalau antara debit dan kredit itu berbeda, maka tadi adalah partial plan. Berarti di debit adalah actual, kemudian di sini adalah standar. Berarti kita menggunakan, kalau dua ini berarti kita menggunakan apa? Partial plan. Karena antara debit dan kredit untuk akun work in process-nya berbeda. Di debitnya digunakan actual, sementara di kreditnya adalah standar. Oke, kita ikuti alurnya. Contohnya adalah direct material. Berarti ada namanya direct material inventory. Ya kan? Kalau saudara mau alur sebelumnya lagi berarti ada namanya pembelian direct material inventory. Ya berarti di sini ada lagi namanya bisa cash, atau kalau pembelian secara kredit berarti di sana ada apa? Account payable ya. Nah, transaksi pertama kalau saudara memulai dari purchase. Berarti di sini actual cost jelas actual, karena pencatatan direct material inventory berarti di sini alurnya. Oke. Kalau di jurnal berarti direct material inventory, kreditnya cash atau account payable, tergantung apa namanya pembeliannya atau purchase-nya secara cash atau on account ya. Oke, ini transaksi pertama purchase. Di debit direct material inventory, kreditnya adalah cash or account payable. Kemudian yang kedua, ya direct material inventory akan dipakai atau digunakan. Maka transaksi yang kedua adalah usage, penggunaan. Oke. Di sini kan sudah actual, maka di kredit nanti adalah sama di sini actual. Di sini juga akan sama yaitu actual. Ya ini transaksi kedua. Kalau saudara mau mencatatnya berarti di debit work in process, kreditnya adalah direct material inventory. Oke. Di pemakaian biaya, di debit adalah work in process, kreditnya adalah direct material inventory. Transaksi yang ketiga setelah pemakaian biaya adalah mencatat finished good inventory. Ini kalau jadi semua berarti hanya ada finished good inventory, tapi kalau ada yang belum selesai juga, maka saudara harus sediakan yang kedua yaitu WIP inventory. Oke. Kita tadi menggunakan apa metodenya adalah partial plan ya. Di debit work in process-nya adalah actual, sementara yang di kredit nanti ketika mencatat yang ketiga yaitu terjadinya finished good atau WIP inventory sebesar standar. Oke. Transaksi yang ketiga adalah mencatat persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Karena menggunakan partial plan, maka work in process-nya dikredit sebesar standar. Ya, di finished good jelas harus standar karena kita
saat ini menggunakan standar costing. Maka harga pokok dari finished good-nya harus sebesar standar. Oke, saya ulangi lagi dari transaksi yang pertama, yaitu purchase. Berarti jurnal yang dibutuhkan adalah direct material inventory di debit, kemudian kreditnya adalah cash atau account payable. Jurnal yang kedua, transaksi kedua adalah pemakaian biaya bahan baku, ya, yaitu di debit work in process. Ini di sini debitnya work in process, kemudian kreditnya adalah direct material inventory, masih sebesar actual. Sementara yang ketiga, transaksi untuk mencatat finished good inventory sudah menggunakan angka standar di sini, ya, yaitu finished good inventory, kreditnya adalah work in process. Jadi kalau ada juga yang belum jadi, maka di sini juga ada WIP inventory. Kreditnya adalah work in process sebesar standar. Nah, dengan demikian kita lihat di akun work in process, ya, ada perbedaan di sisi debit, yaitu actual, sementara sisi kreditnya adalah standar. Maka di sini kita akan menganalisis terjadinya variance. Nah, variance ini yang terjadi akan diakui yaitu di akhir periode. Entah itu untuk direct material, direct labor, maupun factory overhead. Oke. Kalau saudara sudah menganalisis selisih di akhir periode, selisihnya kan bisa nanti tergantung hasil perhitungannya, bisa favorable, bisa unfavorable. Ya. Tinggal di debit mananya ya untuk ditambahkan nanti work in process, sehingga nanti work in processnya adalah sama antara di sisi debit dan di sisi kredit. Jadi variance-nya nanti bisa dirinci lagi apakah karena material price variance ataukah karena yang satu quantity material quantity variance. Kalau untuk direct material. Kalau direct labor berarti di sini ada namanya LRV untuk labor rate variance atau labor efficiency variance. Tinggal nanti favorable atau unfavorable, yaitu selisih yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Tinggal di jurnal nanti. Kemudian kalau saudara ingin menjurnal berikutnya yaitu terjadinya sales atau penjualan, maka finished good inventory-nya ini nanti ya di sini standar akan dipasangkan dengan di debit yaitu cost of goods sold sebesar biaya standar di sini, harga pokok yaitu harga pokok di sini karena menggunakan biaya standar berarti sebesar biaya standar. Nah, bagaimana untuk mencatat harga jualnya seperti yang saudara sering lakukan, yaitu di debit sebesar harga jualnya yaitu akun piutang atau cash ya, account receivable, kemudian di kreditnya adalah sales-nya sebesar harga jualnya. Oke, saudara sekalian, kita baru saja yaitu bagaimana memahami alur akuntansi pencatatan untuk parcel plan method. Ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ada? Oke, ada pertanyaan yaitu
Akun direct material control itu akun apa? Mungkin bisa diperjelas. Saya kok baru tahu kalau ada, ini Mbak Andika ya. Setahu saya ya berarti hanya ada satu ya untuk akun direct material inventory saja. Di sini. Akun kontrol yang dimaksud mungkin di sini, work in process ini akun sementara untuk mencatat terjadinya lokasi dan pemakaian biaya produksi. Mungkin ada pemahaman lain, silakan. Ada ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ini tadi adalah alur di buku besarnya ya. Berarti kita coba mencatat masing-masing. Tadi direct material untuk transaksi yang pertama adalah purchase. Jurnalnya adalah direct material inventory. Kreditnya adalah cash atau account payable. Kemudian yang kedua tadi adalah pemakaian. Jurnalnya adalah work in process. Kemudian kreditnya direct material inventory. Kemudian yang ketiga tadi jurnal finished good inventory. Berarti di debit finished good inventory. Kreditnya adalah work in process. Kemudian yang keempat adalah variance. Variance di sini ada dua untuk material price variance dan quantity price variance. Ini saya anggap saja selisihnya ada di debat, tetapi bergantung hasil yang diperoleh saat menganalisisnya. Oke, jadi ini adalah jurnal yang dibutuhkan. Dan yang kelima tadi adalah untuk penjualan. Saya akan mencatat yang CGS, kreditnya adalah finished good inventory. Ini untuk mencatat yang sebesar harga pokok atau biaya standar. Untuk mencatat harga jualnya, saudara menggunakan akun account receivable atau cash, kreditnya sales. Nah, di sini tergantung ini sebesar harga harga jualnya. Oke. Kurang lebih untuk direct labor ya kurang lebih seperti itu. Tetapi akunnya sedikit berbeda ya. Kalau di sini tidak purchase tetapi allocation kalau di direct material ini mencatat gaji pokoknya gaji secara umum yaitu biasanya adalah wages and salaries. Kemudian di sini adalah wages and salaries payable. Kemudian nanti di sini baru work in process. Kreditnya adalah wages and salaries. Tentu nomor 2 ini adalah allocation-nya hanya untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang lainnya nanti akan dicatat di akun seperti untuk biaya tenaga kerja untuk bagian administrasi atau bagian marketing. Di sini sama di yang ketiga untuk mencatat produk jadi, kemudian variance-nya tadi hanya berubah istilahnya yaitu LRV dan LEV, labor rate variance dan labor efficiency variance. Oke, saudara sekalian ada pertanyaan?
Ya, saya lanjutkan lagi. Kita akan, kalau tadi itu masih menggunakan yang umum, saya kembali ke posting ya, masih menggunakan parcel plan karena relatif lebih mudah untuk dipahami. Saya langsung dari akun Direct Material Inventory. Kemudian ada di sini WIP dan di sini adalah Finished Good Inventory. Ya, tadi transaksi yang pertama itu adalah purchase, yaitu direct material inventory di kredit cash sebesar actual. Nah, actual cost-nya adalah berarti dari actual quantity kalikan actual price, ya kan? Karena di sini adalah actual. Di sini kemudian ini transaksi pertama. Transaksi yang kedua itu tadi adalah usage atau pemakaian. Itu juga sama. Di sini actual, di sini juga actual, ya kan? Karena di sini menggunakan, sekali lagi kita ke parsial terlebih dahulu. Berarti ketika ada pemakaian ya di debit WIP, kreditnya DM inventory sama, yaitu sebesar AQ kalikan AP atau actual price. Di sini juga sama, actual quantity kalikan actual price. Baru transaksi yang ketiga, saudara akan nemu standard cost. Di sini actual, di sini adalah standar, di sini standar. Standar cost itu berarti diperoleh dari standar quantity kalikan standar price. Di sini juga sama, standar quantity kalikan standar price. Nah, karena itu nanti akan terjadi variance, baik itu disebabkan karena quantity ataukah juga dikarenakan price-nya berbeda. Nah, perbedaan ini adalah namanya direct quantity variant. Sementara karena P-nya ini adalah direct price variant ya. Kok direct toh? Material price variance. Nanti selisihnya adalah diakui di akhir periode. Kemudian di finished good ketika sudah jadi dijual ya di sini ya sama, di SQ kali standar price untuk mencatat CGS-nya atau cost of goods sold-nya. Standar quantity kali standar price. Oke, transaksi pertama di sini purchase, transaksi kedua di sini yaitu usage, dan transaksi yang ketiga adalah finished good, transaksi yang keempat adalah sales. Jadi paling tidak ada 4 transaksi di sini, yaitu mulai dari pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, kemudian pencatatan produk jadi, dan penjualan. Oke, saya lanjutkan untuk direct labor. Saya menggunakan posting buku besar, berarti di sini di tengah itu adalah masih tetap WIP, di sini adalah finished good inventory, kemudian di sini berarti adalah wages and salaries. Transaksi yang pertama adalah misalkan pembuatan daftar gaji, maka di sini adalah sebesar actual, di sini juga actual. Kemudian ini transaksi pertama ya, di sini berarti apa? Actual labor, jam tenaga kerja langsung, kemudian di sini kalikan actual rate.
Di sini juga sama, actual labor cost-nya kalikan actual rate-nya. Baru kemudian nanti di sini akan ada standar labor-nya dikalikan standar rate-nya. Yaitu untuk mencatat di sini finish good ya. Ini adalah standar, di sini juga standar, di sini actual. Transaksi pertama ada di sini, ini transaksi kedua, ini adalah transaksi ketiga, dan keempat nanti adalah untuk mencatat CGS sebesar standar. Ini adalah transaksi keempat. Kita lihat di akun WEP lagi, antara debit dan kredit adalah berbeda. Di debit adalah actual cost, sementara di kredit adalah standard cost. Saudara cari untuk actual cost berarti adalah sebesar jam kerja langsung aktualnya dikalikan tarif sesungguhnya. Sementara untuk di kreditnya ketika terjadi finish good berarti saudara cari berapa standar labor-nya, kemudian dan standar tarifnya atau rate-nya, rate standarnya berapa. Dan di sini nanti akan terjadi namanya LRV dan LEV. Tinggal dianalisis ya, selisihnya terjadi karena apa. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Yang ketiga berarti FOH atau factory overhead. Ini agak susah ini ya untuk factory overhead. Mari kita coba ingat-ingat bagaimana mencatat factory overhead dari jurnal terlebih dahulu. Yang pertama mencatat apa ya? Actual FOH. Berarti apa? GOP sesungguhnya. Akun kalau bahasa Inggrisnya apa? FOH actual ya. Kreditnya adalah all account credited. Yang kedua adalah lokasinya. Karena tadi menggunakan parcel plan di debit sebesar FOH actual, berarti di debit adalah work in process, kreditnya adalah FOH actual. Yang ketiga berarti mencatat finished good inventory. Berarti di sini adalah finished good inventory. Kreditnya adalah apa ini? Ada yang tahu? Work in process. Work in process. Atau yang lain? WIP, Pak. Apa? Work in process. Ya, work in process. Nah, pertanyaannya adalah alokasi ini sebesar biaya sesungguhnya, sementara di sini sebesar standar, nanti yang akan membuat terjadinya variance. Variance-nya itu apa saja kalau di FOH? Ada selisih, apa itu? Yang dua selisih dulu. Selisih teranggarkan.
Apa jenis-jenisnya kemarin? Saya masih ingat? Selisih terkendalikan, terus selisih apa lagi? Ya, nanti dicari lagi ya. Yang jelas di sana bisa 2, 3, 4 varians. Kalau tidak salah yang terakhir 4 nanti berarti ada selisih tarif selisih efisiensi tetap dan variabel ya. Itu memberikan analisis dari apa namanya BOP variabel dan BOP tetap. Dan yang terakhir nanti adalah terkait dengan kalau penjualan sama dengan tadi. Untuk FOH kurang lebihnya atau secara singkat adalah demikian, tinggal dirinci nanti yang terjadi seperti apa. Saya akan ke materi lagi. Mana ya? Ini. Oke, kita kembali ke sini. Ya. Dengan penjelasan tadi berarti kalau ingin secara tulisan berarti lihat di slide ya untuk rekening barang dalam proses atau WIP. Tadi kita baru mempelajari yang metode ganda ya. Nanti akan dirinci untuk metode tunggal mungkin pertemuan berikutnya saja agar tidak mengganggu pemahaman awal yaitu di metode ganda. Ini kan kenapa 3 baris karena yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah direct labor dan yang ketiga adalah BOP. Ini rinciannya. Karakteristik metode ganda, saya ulangi lagi, akun BDP didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan barang jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Tadi ya kita tampak pada alur gambar di bahan baku tadi. Selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan barang dalam proses ditentukan dan harga pokok barang jadi yang ditransfer di gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Kemudian selisihnya merupakan total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Ya kalau di pencatatan akun yang totalnya, sementara rinciannya adalah dihitung lagi. Kemudian contoh ya, saudara tadi sudah dapat filenya, bisa dilihat. Contohnya adalah satu kasus, kita akan menyelesaikannya untuk menggunakan parcel plan dulu ya. Jadi diketahui ada satu satuan produk memerlukan biaya standarnya terdiri dari 5 kg bahan baku yang harganya 1.000 masing-masing kilogram. Tenaga kerja 20 jam ini kita tidak perlu membayangkan produk apa gitu ya. Membuat satu produk kok 20 jam. Kemudian bahan bakunya 5 kg. Ini agak ilusi ya produknya. Kemudian BOP-nya 20 jam untuk variabel dengan tarif 400, sementara variabel BOP tetapnya adalah 300. Sehingga satu produk itu biaya standarnya adalah 5.000 tambah 10.000 tambah 8.000 dan 6.000. Sama dengan 29.000. Keterangan berikutnya kapasitas produksi per bulan 5.200 jam. Kemudian ada transaksi berikutnya yang cukup banyak. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua
adalah terjadinya biaya sesungguhnya baik untuk bahan baku, tenaga kerja maupun BOP dengan membuat 250 satuan produk. Dari data tersebut ya kita bisa mencatat. Nah, ini ternyata mencatatnya langsung ke apa ini namanya? Pemakaian ya. Pertama adalah terjadinya pemakaian bahan baku. Di debit tadi adalah sesungguhnya, hati-hati ya. Di debit sesungguhnya di sini. Nah, di sini BDP-nya akunnya dipisah antara bahan baku, BTK dan BOP, sehingga di sini ada BDP, BBB dan BDP, BTK. Kemudian di kreditnya adalah persediaan bahan baku untuk pemakaian bahan baku, kemudian untuk BTK adalah gaji dan upah atau wages and salaries. Kemudian yang kedua untuk BOP, di BOP memang ada pilihan dua, yaitu metode pertama. Nanti yang kedua adalah yang menggunakan BOP dibebankan mungkin. Yang pertama ini tadi yang kita catat, yaitu BOP sesungguhnya dicatat terlebih dahulu semuanya, all account credit ya. Kemudian ada BDP BOP, BOP sesungguhnya, ini adalah alokasinya. Atau yang kedua menggunakan BOP yang dibebankan. Tadi saya menggunakan BOP sesungguhnya lebih simpel. Kemudian harga pokoknya ketika sudah barangnya itu jadi, persediaan barang jadi atau finished good inventory, kreditnya adalah barang dalam proses untuk bahan baku, BTK, dan BOP. Ketika yang belum jadi sama, ini kalau ada, kalau dicontoh ini tidak ada berarti tidak ada. Nah, selisihnya ini dari kalau untuk penjualan, harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang jadi, kemudian selisihnya adalah dicatat di akhir setelah dianalisis, misalkan oh ternyata selisihnya harga ada di debit sementara selisih kuantitasnya ada di kredit. Jadi bergantung apa namanya laba atau ruginya ya saudara sekalian. Kemudian untuk BTK juga demikian, setelah dicari selisih tarif dan selisih efisiensi upahnya, bisa didebit dan bisa dikredit salah satunya atau keduanya, tergantung hasil analisisnya laba atau rugi. Pasangannya adalah akun WIP atau barang dalam proses. Selain itu untuk BOP setelah dirinci variansinya ada selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Ini menggunakan 3 selisih, ternyata ada di debit semua atau rugi. Ini setelah dihitung tentunya ketemunya adalah ini. Kalau ini adalah BOP metode yang kedua, nanti saya akan penjelasan. Saudara masih ingat untuk BOP metode langsung dan tidak langsung atau sudah lupa? Tadi di sini kan ada 2 metode ya. Kalau yang baru saja ini namanya metode langsung. Ini metode pertama yang FOH ini. Yaitu langsung menggunakan FOH actual di pembebanannya. Oke, yang dicatat pertama adalah mencatat FOH actualnya dengan cara mendebit FOH actual, kreditnya adalah all account credited. Kemudian yang kedua lokasinya adalah work in process, kreditnya adalah FOH actual. Oke, berbeda dengan metode yang kedua, FOH dengan cara menggunakan metode kedua yaitu FOH allocated. Ya, kalau tadi adalah FOH actual langsung.
Jurnal yang pertama sama, yaitu FOH actual, dicatat dulu. Yaitu dengan cara FOH actual, kreditnya adalah all account credited. Yang kedua nih yang berbeda, yaitu saat allocation-nya. Di sini adalah WIP, kreditnya FOH allocated. Oke. Yang ketiga adalah closing FOH allocated-nya. Kemana FOH allocated ini ke FOH actual. Oke, anggap saja contohnya ya, FOH actual ini 5.000. Di sini berarti 5.000. Sementara FOH allocated kita anggap 4,5 ya. Di sini angkanya adalah 4.500. Jangan ketukar dengan yang 5.000. Maka nanti FOH allocated, ini yang pertama di kredit, kemudian yang kedua di debit, berarti FOH allocated-nya adalah 0. Sementara FOH actual, ini pasangannya dengan sini nanti, ada namanya variance. Nah, baru tadi nanti akan dicatat namanya variance-nya. Variance-nya bisa tadi selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi. Kreditnya adalah FOH actual. Itu ya, ini adalah penggunaan metode yang kedua untuk factory overhead, yaitu dengan menggunakan FOH allocated atau BOP dibebankan. Yang pertama sama mencatat BOP sesungguhnya, yang kemudian yang kedua mencatat pembebanan BOP dengan cara adalah WIP di debit, kreditnya adalah tidak menggunakan FOH actual tetapi menggunakan FOH allocated. Kemudian yang ketiga FOH allocated-nya di close ke FOH actual. Ini actual, ini allocated. Baru kemudian mencatat selisihnya. Nah, selisih ini ya tentu dihitung berdasarkan perhitungan saudara ya. Saudara sudah memahami di beberapa pertemuan yang lalu. Oke, saudara sekalian, cukup ya untuk partial plan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang dua metode tadi itu kan ada yang actual sama yang allocated, itu dipakainya waktu kapan nih, Pak? Yang apa? Yang tadi kan ada dua metode itu, yang FOH itu, FOH itu. Yang BOP, kapan memilihnya? Iya. Iya, kalau kita basisnya adalah kasus ya, atau ini masing-masing punya pertimbangan. Ketika BOP-nya itu bisa ditelusur secara langsung, maka baik menggunakan BOP sesungguhnya. Tetapi agak sulit BOP itu ditelusur untuk ke produknya, ini menggunakan BOP berapa-berapa, biasanya kebijakannya adalah menggunakan BOP yang dibebankan. Itu secara pemahaman konsep adalah demikian pertimbangannya. Jadi bergantung kondisi BOP yang terjadi itu kira-kira mudah ditelusur untuk masing-masing produk atau tidak. Ya. Tapi kalau kesulitan maka alternatifnya adalah BOP yang dibebankan. Kalau pendekatannya adalah teknis soal, ya bergantung data yang ada di soal tersebut. Kalau di data itu ada
tarif BOP yang dibebankan, ya, maka kita bisa menggunakan dua-duanya sesuai permintaan soal. Tetapi kalau di soal tidak ada BOP yang dibebankan, jelas kita harus menggunakan BOP sesungguhnya saja. Itu kalau teknis kasus yang ada. Tapi kalau untuk standar costing ini rata-rata ya ada BOP yang dibebankan biasanya. Tinggal permintaan soalnya, pembebanan BOP itu menggunakan BOP sesungguhnya atau BOP dibebankan, ya bergantung itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk penjelasan akuntansi standar costing untuk metode parcel plan.